Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Bio Anorganik yang diampu oleh Dr. Tanto Budi Susilo, SSI MSI. Jadi, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah reaksi sepenting PCR bisa berjalan dengan optimal? Nah, di video ini akan dibahas mengenai peran krusial ion magnesium atau Mg2+ dalam menjaga stabilitas gradien pada reaksi polimerase chain reaction. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cindy Haryani, Desiana Anissa Fardila, Rizka Amalia, dan Nikomang Mahalia Larasanti. Baik, masuk ke latar belakang, apa itu PCR? PCR atau polymerase chain reaction merupakan metode penting dalam biologi molekuler untuk memperbanyak segmen DNA secara spesifik. Sejak saat itu, PCR telah menjadi tulang punggung berbagai aplikasi dalam bidang molekuler seperti diagnosis medis, forensik, dan bahkan penelitian dari bioteknologi. Proses dasar PCR meliputi 3 tahapan. Yang pertama, itu ada denaturasi DNA ganda pada suhu tinggi. Yang kedua, itu ada annealing primer pada suhu lebih rendah. Dan yang ketiga atau terakhir, itu ada ekstensi oleh DNA polimerase termostabil. Seiring dengan perkembangan teknologi, munculnya kebutuhan untuk mengoptimasi suhu annealing primer agar menghasilkan aplikasi yang lebih spesifik dan efisien. Muncullah gradien PCR pada tahun 1997, yang dimana gradien PCR ini menjalankan beberapa kondisi suhu annealing secara bersamaan dalam satu siklus, yang biasanya melewati rentang suhu misalnya pada suhu 50 derajat Celcius hingga suhu 65 derajat Celcius. Pendekatan ini mempermudah penentuan suhu annealing optimal tanpa perlu menjalankan banyak percobaan terpisah. Dalam setiap reaksi PCR, ion Mg2+ berperan sebagai kofaktor esensial bagi aktivitas DNA polimerase. Ion ini menetralkan muatan negatif pada tulang punggung fosfat DNA, menstabilkan kompleks primer template, dan berperan langsung dalam mekanisme katalistik enzim. Pada sistem gradien PCR, variasi suhu annealing mempengaruhi dinamika pembentukan dan pelepasan primer, sehingga kebutuhan Mg2+ juga berubah tergantung pada rentang suhu yang diuji. Konsentrasi dari Mg2+ yang optimal akan berbeda pada titik suhu dalam gradien, dan penyesuaian unik ini sangat menentukan keberhasilan dari amplifikasi atau menghindari produk non-spesifik pada suhu rendah ataupun kegagalan binding pada suhu tinggi. Masuk ke tujuan. Adapun tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu menentukan konsentrasi Mg2+ optimal pada gradien PCR untuk yield applicate maksimal. Yang kedua itu menganalisis interaksi suhu annealing dan Mg2+ terhadap validitas replikasi. Yang ketiga, menyusun protokol gradien PCR standar untuk aplikasi cloning gen dan diagnosis molekuler. Masuk ke manfaat, itu ada 3 juga. Yang pertama, memberikan informasi ilmiah mengenai peran penting ion Mg2+ dalam proses PCR, khususnya pada teknik gradien PCR. Yang kedua, menjadi dasar untuk mengembangkan protokol PCR yang lebih efisien dan spesifik dalam bidang biologi molekuler, bioteknologi, dan diagnostik. Yang ketiga atau yang terakhir itu mendukung pemahaman konsep bioanorganik terkait fungsi ion logam dalam sistem enzimatik, terutama bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kimia ataupun biokimia. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan untuk peran Mg2+ di dalam gradien PCR. Metode PCR standar dengan variasi konsentrasi Mg2. Sampel DNA yang digunakan adalah DNA genomik dari organisme model. Reaksi PCR dilakukan dengan menggunakan primer spesifik dan DNA polimerase TAG. Konsentrasi Mg2+ bervariasi dari 1 nm hingga 5 nm. Produk PCR dianalisis menggunakan elektroporesis gel agarosa untuk menentukan keberhasilan amplifikasi dan spesifitas produk. Masuk ke hasil dan pembahasan. Peran Mg2+ dalam gradien PCR itu ada 5. Yang pertama, kofaktor esensial DNA polimerase. Yang kedua, menstabilkan primer template.
Yang ketiga, mengontrol spesifisitas dan yield. Yang keempat, mempengaruhi suhu annealing. Yang kelima, faktor yang dioptimasi. Mg2+ sebagai kofaktor esensial DNA polimerase. Pada tahap awal PCR, peran ion magnesium sangat krusial karena Mg2+ berfungsi sebagai kofaktor esensial bagi enzim DNA polimerase. Ion ini berikatan langsung dengan residu asam amino seperti aspartat atau glutamat pada situs aktif enzim sehingga mengaktifkan pusat katalitiknya. Selain itu, Mg2+ juga membantu dalam proses penambahan di INTV ke ujung 3-OH dari DNA yang sedang diperpanjang. Dengan kata lain, tanpa Mg2+, DNA polimerase tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Konsentrasi optimal ion ini umumnya berada di kisaran 1,5 sampai 2,5 milimolar. Selanjutnya, Mg2+ juga berperan dalam menstabilkan interaksi antara primer dan template DNA. Ion ini bekerja dengan menetralkan muatan negatif pada tulang punggung fosfat DNA, sehingga mengurangi tolak-menolak antar molekul. Hasilnya, kelarutan DNA meningkat dan afinitas hibridisasi antara primer dan template menjadi lebih baik. Selain itu, Mg2+ juga mengurangi pembentukan struktur sekunder yang tidak diinginkan, seperti hairpin atau dimer primer yang bisa mengganggu amplifikasinya. Spesifisitas dan yield. Konsentrasi Mg2+ juga mempengaruhi spesifisitas dan hasil amplifikasi PCR. Jika konsentrasi Mg2+ terlalu rendah, spesifisitas cenderung meningkat karena hanya pasangan primer template yang sangat cocok yang akan mengikat. Tapi yield atau hasil amplifikasi bisa menjadi rendah. Sebaliknya, pada konsentrasi tinggi, yield meningkat tetapi spesifisitasnya menurun karena bisa terjadi amplifikasi non-spesifik. Oleh karena itu, kita perlu menentukan sweet spot atau konsentrasi optimal agar spesifisitas dan yield seimbang. Ion Mg2+ juga memengaruhi suhu annealing atau TA dalam PCR. Karena perannya dalam menstabilkan ikatan hibrid, penambahan Mg2+ dapat menaikkan TA secara efektif. Setiap kenaikan sekitar 0,5 milimolar umumnya meningkatkan suhu annealing sebesar 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Ini penting diperhatikan saat kita merancang primer atau mengatur program suhu pada mesin PCR agar hasilnya tetap akurat. Terakhir, untuk mendapatkan kondisi PCR terbaik, konsentrasi Mg2+ harus dioptimasi bersama faktor lain. Biasanya dimulai dari konsentrasi 1 hingga 3 milimolar dan disesuaikan dengan rasio di NTP karena Mg2+ juga berinteraksi dengan nukleotida. Kondisi buffer seperti pH dan ionic strength juga berpengaruh. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan gradient PCR, di mana kita menguji beberapa konsentrasi Mg2+ terhadap variasi suhu annealing, lalu mengevaluasi hasilnya lewat gel agrosa. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.